Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di channel pembelajaran SD Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah baiklah anak-anak, kita mulai belajar ya. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo berikut ini. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losemen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi, banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Antara lain, 1. Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Labuan Bajo sering dikunjungi wisatawan. 3. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang ke Pulau Komodo dan Rinca. 4. Hotel berbintang dan losemen mudah ditemukan di Labuan Bajo. 5. Para wisatawan menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp. Berdasarkan informasi penting yang sudah Bu Ana bacakan tadi, cobalah untuk menyajikannya kembali secara visual. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Anak-anak, salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna dari hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, tolong anak-anak perhatikan gambar 1. Di situ ada gambar sungai yang tercemar karena banyak sekali sampah yang ada di dalam sungai tersebut. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah masyarakat tidak bisa menikmati kejernihan air sungai. Selain itu, masyarakat pun juga terkena polusi. Karena apa? Karena sampah-sampah itu tentunya kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan kesegaran udara menjadi tidak terpenuhi.
Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yang harus dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi adalah seharusnya masyarakat tidak membuang sampah ke dalam sungai. Anak-anak, tolong perhatikan gambar-gambar berikut ini. Deskripsikan gambar tersebut ya. Lalu, analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut bisa terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang Labuan Bajo yang ada di negara kita Indonesia. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Laos, keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi tadi, sekarang kita bisa tahu persamaan dan perbedaan antara Laos dan Filipina. Persamaannya adalah tanaman pangan utama dari kedua negara tersebut adalah padi dan jagung. Sedangkan perbedaannya adalah kalau Laos wilayahnya diselimuti oleh hutan lebat, sedangkan kalau Filipina sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan di Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Sekarang, ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan tadi. Nah, nanti tolong anak-anak bersama kedua orang tua melengkapi format ulasan cerita berikut ini ya. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mampu membuat peta pikiran yang disertai dengan gambar visual. Selain itu, kalian juga sudah mampu mengetahui penyebab dan membandingkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat, serta mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Cukup sekian pembelajaran bersama Bu Ana kali ini. Ingat pesan Ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.